nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Kalau engkau punya hutang sebesar gunung Thabir, ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah doa ini. Ya, saya bacakan. Ya, kita ini kadang-kadang nganggap remeh perkara doa, Pak, ya. Ikhtiar dunia kita lakukan, tapi ikhtiar akhirat kadang kita remehkan. Ya, itulah kenapa Nabi nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas, ya, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah. Maka kita ikhtiar, tapi jangan lupa kekuatan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas, ya, satu tema. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melunasi hutang kita. Antum semuanya punya hutang? Ada? Ada, ya. Semua orang pernah berhutang. Ya. Nabi Muhammad tuh waktu wafat, beliau masih meninggalkan baju besi yang terhutang kepada seorang Yahudi, ya, untuk 30 sa' gandum. Artinya kita dibolehkan untuk berhutang. Berhutang itu hukumnya mubah jika kita mampu untuk bayar. Maka kita akan lihat apa yang kemudian diajarkan di dalam Islam agar kemudian seseorang yang berada dalam keadaan berhutang dimudahkan oleh Allah untuk bayar hutang. Karena urusan hutang ini banyak yang kemudian berikhtiar, dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal. Ya, maka hari ini kita akan lihat. Yang pertama, yang paling mempengaruhi seseorang agar dimudahkan bayar hutang itu niatnya. Itu apa? Niat. Ya. Di sini sering kita menemukan ada orang yang berhutang dari awal memang niatnya nggak bayar, atau dia niat bayar tapi di tengah perjalanan niat bayar hutangnya ini hilang sama sekali. Ini bisa ada beberapa kemungkinan. Karena nggak ditagih sama yang memberi hutang, ataupun kemudian hutangnya sudah terlalu banyak. Maka kita lihat Nabi SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahallah." Jadi barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat dia kembalikan, maka Allah akan melunasi hutangnya kalau dia niat mengembalikan, ya. Tapi kalau dia meminjam harta orang lain dengan niat tidak mengembalikan, maka Allah akan memusnahkan hartanya. Tuh,
Maka coba kita lihat ya, mungkin usaha kita kurang lancar karena masih ada hutang orang lain yang tidak kita bayar ya. Bahkan lebih lanjut, Nabi itu kemudian mengingatkan ya, ma min muslimin yaddanu dainan. Jadi kalau ada seseorang muslim dia berhutang, ya'lamullahu annahu yuridu ada'ahu, dan Allah tahu isi hatinya bahwa saya pinjam dengan niat akan saya kembalikan hutang tersebut, illa addahallahu anhu fid dunya, maka Allah akan membantunya dia untuk melunasinya di akhirat nanti. Jadi yang pertama itu, niat ini sangat berpengaruh terhadap seseorang dimudahkan bayar hutang. Sebesar apapun hutangnya, jika Allah menemukan di dalam hatinya ada niat untuk dibayarkan, kata Nabi, Allah yang akan melunasinya nanti ya. Yang lebih bahaya lagi ya, memang ada orang tuh lari dari hutang ya. Memang bukan hanya niat tidak bayar, tapi dia menghindari, bahkan dia lari dari kewajiban membayar hutangnya tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang lari dari hutang, dia enggak mau bayar hutang, ayyuma rajulun ya, tadayyana dainan, kalau ada seseorang punya hutang ya, kemudian dia tidak mau bayar, sengaja memang, mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan, maka nanti dia akan dipanggil di hari kiamat dengan sebutan sariqan. Sariqan ini pencuri, Pak, maling ya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi ya, kata Imam Al-Munawi, makna dari hadis yang kemudian tadi kita kutip ya, itu berarti orang yang lari dari hutang, sengaja tidak bayar hutang, maka di akhirat itu dia dikumpulkan bersama para pencuri ya. Di saat manusia itu ketika di yaumil qiyamah, keinginan dia itu berkumpul bersama orang-orang soleh ya, seperti muadzin. Bapak Ibu tahu pahala muadzin ya? Pahala muadzin itu sampai setiap orang yang datang sholat di sini dia kebagian pahalanya. Setiap langkah kaki orang yang mendengar seruannya, maka dia dapat pahalanya. Bisa dibayangkan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang tinggi sekali. Muadzin tuh. Jadi dulu tuh orang rebutan jadi muadzin. Makanya Nabi bilang, lau ya'lamun nas ma fi saffil awal wan nida. Kalau manusia tahu apa yang Allah berikan kepada orang yang sholat di shaf paling depan dan muadzin, maka kemudian mereka akan qur'ah, mengundi siapa hari ini yang berhak sholat di shaf paling depan, siapa hari ini yang berhak untuk azan. Maka muadzin itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang terbaik. Tapi ada orang yang dibangkitkan, dikumpulkan tidak dalam keadaan terbaik, tapi dikumpulkan bersama para pencuri. Nah, itulah orang yang ingkar dari hutangnya. Makanya niat itu sangat kemudian mempengaruhi kemudahan kita bayar hutang. Mudah-mudahan kita berniat hari ini ya, Allah bayarkan, Allah mudahkan, Allah luaskan rezeki, karena kita berniat untuk bayar hutang. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama Syafi'iyah, beliau tuh nulis kitab, Pak ya, Az-Zawajir, tentang dosa-dosa besar. Ternyata orang yang kemudian ingkar dari hutang, Ibnu Hajar Al-Haytami itu beliau masukkan itu sebagai salah satu dosa besar ya. Makanya jangan dianggap enteng masalah ingkar dari hutang ya. Ini berbahaya sekali.
Yang paling berbahaya tuh hutang dengan orang yang dekat. Hutang antara suami istri, kakak beradik, anak dan orang tua. Kadang-kadang dianggap remeh, Pak. Ya. Jadi dia sengaja nggak bayar, saudara sendiri ini masa harus dibayar juga? Ini bahaya. Makanya dalam fikih itu ada bab hutang piutang di dalam keluarga. Tapi hari ini kita khusus bahas bagaimana mudah kemudian membayar hutang. Satu niat. Maka kita tuh harus kemudian memperbaharui niat kita di dalam membayarkan hutang, karena itu sangat mempengaruhi mudahnya kita bayar hutang. Bahkan dikatakan orang punya hutang sebesar apapun, dia niat membayar, maka ketika dia wafat Allah yang kemudian akan menanggung hutangnya. Tuh. Artinya nanti sampai akhirat dia tidak lagi dituntut, tapi dengan niat yang betul. Ya. Maka kita perbaiki niat kita. Yang kedua ini terkait doa. Doa yang kemudian merupakan salah satu ikhtiar. Kadang-kadang kata Imam Syafi'i, manusia ini menganggap remeh sebuah doa, tapi mereka tidak pernah membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa. Doa yang pertama, ya, boleh diikutin, ya. Karena doa ini dari Ali bin Abi Thalib. Jadi dulu ada seorang budak, dia datang kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi dulu tuh kan budak bisa membebaskan dirinya kalau dia membayarkan sejumlah uang kepada tuannya. Nah, ini ada budak, dia ingin membebaskan dirinya dari tuannya, bayarnya nyicil. Ketemulah dia sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia bilang, "Ya Ali, sa'idni, bantulah aku." Kenapa kata Ali bin Abi Thalib? Saya enggak mampu kemudian untuk membayar pembebasan diriku. Kemudian Ali mengatakan, "Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ali ini termasuk sahabat Nabi yang cukup ketat dalam masalah periwayatan hadis. Misalnya dia dengar, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qol," saya mendengar Nabi berkata seperti ini. Dia datangin orangnya. Kemudian dia tanya, "Betul Nabi mengatakan begitu kamu dengar?" "Betul." "Sumpah," maksudnya bersumpah atas nama Allah. Ya. Tapi kalau yang meriwayatkan Abu Bakar, sudah. Abu Bakar itu Siddiq, orang yang terpercaya, nggak usah bersumpah, insya Allah betul. Jadi Ali mengatakan kepada budak tersebut, "Kalau engkau punya hutang sebesar gunung Thabir," ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "maka bacalah doa ini." Ya, saya bacakan. Boleh antum ikutin. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum, kita semua dalam membayar hutang. Doa ini doa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang budak. "Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka." Saya ulangi, "Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak." Artinya itu kurang lebih seperti ini, "Ya Allah, cukupi aku dengan rezeki yang engkau halalkan sehingga aku tidak butuh dengan yang engkau haramkan. Penuhi kebutuhanku dengan kemurahanmu sehingga aku tidak butuh kepada selain engkau." Nah, maka ini doa dikutip oleh Imam Ahmad, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, doa yang kedua, ya. Jadi ini seperti kata Ustadz Jaya tadi, trik-triknya ini trik akhirat, ya, trik akhirat. Doa yang kedua, kalau doa yang kedua ini dari sahabat Anas bin Malik, ya. Jadi Anas bin Malik, bapak
Anas bin Malik punya bapak tiri ya, namanya Talha. Dulu pernah minta tolong carikan seorang anak untuk kemudian membantuku di Khaybar. Ya, maka kemudian Talha membawakan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bilang, Nabi itu kalau beliau turun dari kendaraannya, dari ontanya, ada sebuah doa yang sering aku dengar dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan doa inilah yang kemudian sering digunakan oleh para sahabat Nabi untuk kemudian meminta agar mereka dimudahkan dalam urusan hutang piutang. Saya bacakan, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan sifat malas, dan sifat bakhil dan pengecut, dan dari belenggu hutang serta dikuasai oleh orang lain. Ini doa, kata Anas bin Malik, sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau turun dari kudanya. Nah, maka kita lihat keajaiban dari perkara yang kemudian kita bahas tadi, mulai dari niat dan doa tadi. Kita lihat ada satu kisah Bapak Ibu. Abdullah ibnu Zubair, anaknya Zubair bin Awam, dia cerita, ayahku itu Zubair bin Awam di perang Jamal. Zubair bin Awam memanggil diriku. Waktu ayahku memanggil diriku, kemudian berdiri di samping beliau, beliau bilang, ya bunayya, wahai anakku. Beliau tuh sudah kemudian punya firasat bahwa hari ini beliau akan wafat. Tapi ada satu hal yang membuat beliau ini kepikiran. Ya. Apa itu? Beban pikiran terbesar seorang Zubair bin Awam, hutangnya. Ya, maka benarlah kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Tuh. Maka mereka nih galau gara-gara hutangnya belum lunas. Karena mereka tahu, nih orang meninggal belum bayar hutang, di dalam kuburnya yang dia rasakan pada kulitnya adalah rasa panas. Sampai hutangnya dibayarkan baru dia merasakan kesejukan. Maka Zubair bin Awam, beliau panggil putranya Abdullah ibn Zubair. Ada beban pikiran paling terbesar, hutang-hutangku. Apakah harta kita cukup untuk membayar hutang-hutang kita? Kata Zubair bin Awam, beliau amanahkan kepada Abdullah, jual semua aset kita, bayar hutang-hutang kita. Ini wasiat dari Zubair bin Awam. Qadarullah. Ya. Beliau bilang begini, kalau sampai nanti, jadi itu Zubair bin Awam itu, beliau bilang kepada Abdullah ibn Zubair, anaknya, kalau sampai engkau tidak sanggup melunasi hutangku, maka minta tolonglah kepada tuanku. Ini Abdullah bingung. Wahai ayah, engkau punya tuan? Ya. Majikan? Naam. Siapa? Allah. Jadi pesannya, kalau kamu susah bayar hutangku, minta bantuan kepada tuanku. Tuannya Zubair bin Awam, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Zubair bin Awam ini, beliau kebetulan waktu mau wafat punya hutang. Qadarullah, beliau meninggal. Zubair bin Awam meninggal. Ya. Saat itu beliau nggak meninggalkan uang cashnya tuh nggak ada, dinar dan dirhamnya nggak ada. Ya, jadi peninggalannya tuh cuman ada 2 tanah. Ya. Salah satunya tuh di Madinah. Ya. Kemudian ada beberapa rumah juga. Ya. Di Basrah. Ya.
kemudian ada rumah di Kufah, ya, satu lagi di Mesir. Nah, akhirnya Abdullah ibnu Zubair itu, beliau mencoba untuk melunasi hutang ayahnya. Dia hitung semua, total hutang Zubair bin Awam itu ada 2,2 juta dirham. 2,2 juta. Ya. Datang Hakim bin Hizam, ya, dia bilang, wahai putra saudaraku, ya, berapa hutang yang ditanggung saudaraku? Jadi Hakim bin Hizam ini datang pengen bantuin Zubair bin Awam, tanya sama Abdullah, berapa hutang saudaraku? Maksudnya Zubair bin Awam. Jadi kata Abdullah, cuman 100.000. Ya. Hakim mengatakan, wallahi demi Allah, harta kalian gak akan cukup untuk membayar hutang 100.000 itu. Terus kata Ibnu Zubair, gimana kalau saya bilang hutang ayahku bukan 100.000 tapi 2,2 juta dirham, ya. Masya Allah, kaget Hakim bin Hizam. 100.000 aja dia bilang kalian gak mampu bayar, apalagi sekarang dikatakan nilai yang sebenarnya 2,2 juta dirham, kalian gak akan mampu, minta tolonglah kepadaku. Maksudnya dia bilang kalau kalian butuh, minta, nanti insya Allah aku bantu, ya. Akhirnya Abdullah ibnu Zubair dia kasih pengumuman, siapa saja yang pernah menghutangi ayahku silahkan datang menemuiku. Bahkan dia itu naik di atas bukit Safa, kalau tidak salah tuh 2 kali musim haji dia teriak, yang berhutang atau memberi hutang kepada ayah saya maka sampaikan. Ya, ya, kebetulan zaman dulu tuh orangnya jujur-jujur, ya. Coba ketemu yang nggak jujur, dia datang, ayahmu punya hutang ke saya. Ya. Akhirnya Ibnu Ja'far dia datang, Zubair bin Awam pernah berhutang kepadaku, tapi hari ini saya hapuskan hutangnya. Kata Ibnu Ja'far. La, kata Ibnu Zubair, ya, Masya Allah, mau dihapus hutangnya dia tolak. La, tidak. Kalau gitu nanti yang paling akhir saja, nanti bayar, tapi hutang saya ini nanti di yang paling akhir. Gak apa-apa, kata beliau, ya. Akhirnya Ibnu Ja'far ini, ya, membantu Abdullah ibnu Zubair untuk membantu hutang-hutangnya. Akhirnya dia tuh menjual tanah dan aset dari ayahnya ini, dari ayahnya. Datang Muawiyah, berapa harga tanah yang di sini? Disampaikan. Ya, tanya lagi, masih berapa kapling yang tersisa? Disampaikan. Jadi banyak yang datang beli aset mereka untuk apa? Untuk agar mereka bisa kemudian membayar hutang Zubair bin Awam. Ya, Bapak Ibu tahu, tadi hutangnya berapa? 2,2 juta dirham. Ya. Datang lagi sahabat yang lain, ya. Mereka beli aset-asetnya. Setelah 4 tahun hutangnya selesai, ya. Itu sisanya, sisa dari harta mereka itu masih tersisa 50,2 juta dirham. Allahu Akbar, ya. Ini kekuatan doa, Pak. Ya. Doa yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nih kadang-kadang nganggap remeh perkara doa, Pak, ya. Ikhtiar dunia kita lakukan, tapi ikhtiar akhirat kadang kita remehkan. Ya, itulah kenapa Nabi nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas, ya. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah. Maka kita ikhtiar, tapi jangan lupa kekuatan doa. Budak yang terjerat dengan hutang membebaskan dirinya, selesai. Zubair bin Awam yang meninggalkan hutang jutaan dirham, selesai. Doa kepada Allah, ya. Nanti insyaallah doanya saya kirimkan ke DKM, mudah-mudahan nanti bisa dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira
Itu dua perkara yang kita bahas pada kesempatan zuhur hari ini. Yang pertama, niat. Barang siapa berniat, Allah bantu dia untuk dilunasi. Ya. Yang kedua, doa. Kekuatan doa itu dahsyat. Kadang-kadang kita meremehkan doa, padahal Allah ini zat yang suka diminta, zat yang suka diminta. Kalau kita manusia, antum suka diminta? Sekali diminta ngasih nggak? Sekali diminta sama orang ngasih? Habis itu yang minta nih datang minta lagi, dikasih? Kasih. 3 kali, minggu depan datang lagi minta, dikasih? Kasih, tapi udah mulai agak-agak dongkol sedikit ya. Orang datang minta terus. Manusiawi. Manusia punya keterbatasan di dalam memberi. Tapi Allah, sekali saja kita tidak datang minta kepada Allah, binasa kita semua. Makanya mudah membayar hutang, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dua perkara ini sesuatu yang memang mudah dilakukan. Tapi ya begitu, iblis ini kalau ada hal yang mudah dilakukan, dia itu akan menghalangi agar manusia itu teralihkan dari perkara-perkara tersebut. Ya, termasuk makhluk Allah yang dulu paling alim, paling pintar ya iblis ya. Maka mudah-mudahan dua hal ini bisa kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira waktu sisa ini akan kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhal, jika ada yang mau bertanya saya persilahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya? Jelas ya? Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membayar hutang. Tadi Ustaz Jaya sudah doa di awal tadi ya. Mudah-mudahan selesai kajian semua yang punya hutang dimudahkan. Ya, jadi niat kita luruskan. Ya Allah, saya berniat membayar hutang saya. InsyaAllah Allah yang bantu, kata Nabi. Yang kedua, kita doa. Semoga Allah memudahkan kita membayar hutang. Amin ya rabbal alamin. Dan segala kesempitan kita di dunia Allah lapangkan. Allah mudahkan semua hajat dunia dan akhirat kita. Allah hilangkan semua sakit kita. Allah hilangkan kesusahan kita. Allah sehatkan kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang pada hari ini tidak bisa merasakan satu nikmat yang dikatakan di dalam Islam sebagai nikmat merasakan rasa aman dan rasa nyaman, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah lindungi mereka, Allah mudahkan mereka, Allah lapangkan mereka, Allah sembuhkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.